selalu sehat dan terjaga dari segala macam penyakit. Gimana nih, masih pada semangat kan untuk belajar? Tentunya harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Kita hari ini akan belajar fisika. Materinya tentang apa ya? Yaitu materinya tentang momentum dan impuls. Nah, waktu SMP kalian pernah kan ya belajar tentang momentum dan impuls? Coba diingat-ingat lagi, apa sih itu momentum? Apa itu impuls? Nah, kalau misalkan kalian sudah ingat apa itu momentum dan impuls, Ibu punya satu tantangan nih buat kalian. Tantangannya adalah ambil beberapa buku, kemudian ambil selembar kertas, kemudian tumpuk semuanya di atas meja. Nah, coba ketika kalian menarik kertas, gimana ya caranya supaya buku itu tidak terjatuh? Coba lakukan di rumah masing-masing. Gimana nih? Sudah berhasil belum menarik kertas, kemudian tumpukan buku tersebut tidak terjatuh? Ada yang tidak berhasil? Oke, gak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, Ibu akan beritahu bagaimana caranya supaya tumpukan buku itu tidak terjatuh. Yuk, simak penjelasannya. Nah, kalian tadi kan sudah melihat bagaimana caranya supaya ketika kalian menarik kertas, buku-buku di atasnya tidak terjatuh. Kenapa ya kok itu bisa terjadi? Nah, itu akan kalian temukan di materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum memasuki penjelasan selanjutnya, Ibu akan memberitahu nih tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu impuls. Yang kedua, kalian harus mengetahui apa itu momentum. Dan yang ketiga, kalian harus mengetahui apa hubungan keduanya. Ibu punya satu cerita nih. Ada seorang anak namanya Ali. Ali senang sekali bermain bola. Suatu hari, Ali sedang bermain bola di halaman rumahnya. Ali menendang bola agar bola tersebut bisa masuk ke dalam gawang. Menurut ilmu fisika, Ali sedang melakukan apa ya? Jawabannya adalah Ali sedang memberikan gaya tendangan kepada bola. Gaya inilah yang menyebabkan bola tersebut bisa bergerak yang tadinya diam. Duh, aku harus membuat bola ini menggelinding dengan cepat nih, supaya bola ini bisa masuk ke dalam gawang. Gimana ya caranya? Caranya adalah Ali harus menendang bola dengan waktu kontak yang sangat singkat. Gaya ini disebut gaya impulsif. Nah, fenomena ini disebut impuls. Jadi, ketika Ali menendang bola dalam waktu yang sangat singkat, itu disebut impuls. Impuls itu merupakan besaran vektor atau skalar ya. Dan gimana sih rumus impuls itu? Yuk simak penjelasannya. Impuls merupakan suatu besaran vektor yang berupa hasil kali antara gaya impulsif dengan selang waktu delta t. Rumus impuls seperti ini. I sama dengan F dikali delta t. I adalah impuls, F adalah gaya impulsif, dan delta t adalah selang waktu kontak antara kaki Ali dengan bola. Namun, bila gaya impuls yang berubah terhadap waktu yang kontinu, maka berlaku rumus seperti ini, menggunakan integral. Nah, jika arah gaya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka bagaimana ya arah impulsnya?
Jawabannya adalah sama seperti arah gayanya. Lalu, satuan impuls itu apa ya? Ternyata satuan impuls itu adalah Newton kali second. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh soal. Apabila bola tersebut yang Ali mainkan itu bermassa 500 gram, ditendang Ali dalam selang waktu kontak 0,5 second, kemudian melaju dengan percepatan 40 meter per second kuadrat, berapa ya impulsnya? Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu nih, yang diketahui apa? Yang pertama, yang diketahui adalah massanya. Sebesar 500 gram, kita konversi menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,5 kilogram. Percepatannya itu sebesar 40 meter per second kuadrat. Waktu kontaknya sebesar 0,5 second. Ditanyanya, berapa impulsnya? Jawab, kita menggunakan persamaan umum, yaitu I sama dengan F dikali delta T. Kemudian, gaya impulsif di sini kita jabarkan menjadi M dikali A. M itu massa, A itu percepatan. Ini berdasarkan hukum Newton. Maka, nilai impulsnya adalah 10 Newton kali second. Ketika bola tersebut dijatuhkan di atas papan sensor dapat diinterpretasikan dalam grafik seperti di samping. Grafik ini merupakan grafik gaya total terhadap waktu. Namun, pada selang waktu yang sangat singkat, gaya mencapai nilai maksimum. Maka, luas di bawah kurva F terhadap T adalah besarnya impuls. Namun, kita bisa ambil gaya rata-rata yang digambarkan oleh kurva persegi panjang. Gaya rata-rata ini untuk selang waktu tertentu adalah gaya konstan yang memberikan impuls yang sama dengan gaya yang sesungguhnya selama selang waktu tersebut. Dan luas persegi panjang gaya rata-rata delta T sama dengan luas di bawah kurva F terhadap T. Nilai impuls di bawah kurva F terhadap T itu sama dengan 0,81 Newton kali second. Tapi jika kita hitung berdasarkan luas persegi panjang, nilainya apakah sama ya? Coba yuk kita buktikan. Kita menggunakan rumus impuls yang umum, yaitu F kali delta T. Ternyata nilai impulsnya adalah 0,73 Newton kali second. Wah, ternyata nilainya tidak sama, melainkan hampir mendekati sama. Kenapa ya? Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai impulsnya berbeda. Kalian bisa mencari di berbagai sumber untuk menemukan jawaban ini. Nah, ini adalah aplikasi lain dari impuls. Dalam permainan judo, kenapa ya kok selalu diadakan di atas matras? Kenapa tidak langsung saja di atas lantai? Jawabannya adalah karena waktu kontak antara punggung dan matras lebih lama sehingga gaya impulsif yang diterima pemain lebih kecil. Makanya, pemain-pemain judo itu tidak pernah merasakan sakit. Selanjutnya, peristiwa memaku menggunakan palu. Kenapa ya setiap orang memaku selalu menggunakan palu? Kenapa tidak menggunakan bantal? Kenapa tidak menggunakan buku? Padahal sama-sama benda padat. Jawabannya adalah kenapa menggunakan palu yang berbahan logam keras? Karena agar mempersingkat waktu kontak antara palu dan paku, sehingga gaya impulsif bisa lebih besar dan lebih efektif untuk menumbuk paku supaya lebih tertancap.
Selanjutnya, kalian pernah mendengarkan istilah airbag atau kantong udara? Mengapa ya airbag di bagian kursi depan mampu mengurangi risiko kecelakaan? Jawabannya adalah karena untuk memperlambat waktu kontak antara pengemudi dengan setir mobil, sehingga gaya impulsif yang diterima pengemudi lebih kecil. Makanya, pabrik-pabrik mobil itu mendesain mobil dengan airbag ini untuk mengurangi risiko kecelakaan. Nah, konsep impulsif ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini. Makanya penting sekali untuk kita mempelajari ilmu fisika, terutama impuls. Balik lagi ke peristiwa Ali. Jika bola tersebut ditendang secara bebas bukan menuju gawang, bola tersebut akan sulit untuk dihentikan apabila tidak ada gaya eksternal yang diberikan kepada bola. Besaran fisika apakah yang mampu menghitung ukuran kesukaran benda untuk dihentikan? Jawabannya adalah ya, momentum. Tepat sekali. Lalu, momentum itu apa ya? Nah, ternyata momentum merupakan ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Rumusnya, P sama dengan M kali V. P itu adalah momentum, satuannya adalah kilogram, meter per second. M itu adalah massa, satuan adalah kilogram. V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second. Ternyata, impuls dan momentum memiliki hubungan. Apa ya hubungannya? Secara kuantitatif, hubungan antara impuls dan momentum dapat diuraikan menggunakan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton persamaannya adalah F sama dengan M dikali A. Dengan percepatan bisa kita jabarkan menjadi perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu atau delta V per delta T sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1, sehingga persamaannya menjadi I sama dengan perubahan momentum. Maka dari persamaan sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai impuls, momentum, dan hubungan keduanya, sekarang kita memasuki sesi kuis. Sesi kuis ini terdiri dari 2 soal uraian. Soal pertama adalah ada 2 buah kendaraan. Yang satu, kendaraan truk bermasa 3000 kg. Truk ini melaju dengan kecepatan 60 meter per second. Kemudian, kendaraan yang kedua adalah mobil bermasa 1000 kg. Mobil ini melaju dengan kecepatan 60 meter per second. Truk dan mobil sama-sama melaju dengan kecepatan 60 meter per second. Kira-kira, manakah yang lebih suka dihentikan? Coba jelaskan. Soal nomor 2. Ada 2 buah truk. Masanya sama, yaitu 3000 kg. Namun, truk A itu melaju dengan kecepatan 60 meter per second. Tetapi truk B melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Mana yang lebih suka dihentikan? Coba jelaskan. Bagaimana? Soal kuisnya susah nggak? Ada yang benar semua? Atau ada yang salah-salah dikit? Bahkan salah semua? Untuk yang jawabannya benar semua, selamat! Tapi untuk yang salah sedikit atau bahkan salah semua, jangan berkecil hati, tapi harus tetap terus berusaha dengan cara belajar yang rajin. Kalian tadi kan sudah mendapatkan informasi nih tentang apa itu impuls, apa itu momentum, apa itu hubungan keduanya. Nah, sekarang waktunya kita bereksperimen. Tapi eksperimen kali ini kita menggunakan virtual lab.
Ibu ingin memastikan dulu nih sebelum kita melakukan eksperimen, aplikasi virtual lab-nya sudah terpasang di handphone kalian masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan, tujuan dari eksperimen kita adalah untuk mencari hubungan impuls dan momentum. Langkah pertama, setelah masuk ke dalam aplikasi virtual lab, kalian pilih ya ikon hubungan. Kemudian akan muncul kotak dialog mengenai materi yang mampu mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari. Kemudian ada juga kotak dialog tentang petunjuk. Di sini berisi mengenai batasan-batasan data yang boleh kalian input. Yang pertama, untuk gaya yang dibutuhkan sebesar minus 30 Newton sampai dengan 500 Newton. Yang kedua, data massa. Massa bola yang diinginkan itu hanya sebesar 0,1 kg sampai dengan 5 kg. Kemudian kecepatan awal bola yang diinginkan sebesar 0 meter per second sampai dengan 200 meter per second. Kemudian kecepatan bola yang diinginkan setelah bola itu dipukul oleh pemain pemukul sebesar 0 meter per second sampai dengan 200 meter per second. Selanjutnya, selang waktu yang diinginkan itu sebesar 0,02 detik sampai dengan 1 detik. Selanjutnya, kalian isi pada kolom data sesuai dengan batasan-batasan tadi. Kemudian klik arah gaya dan arah impuls, dan yang terakhir klik tombol play. Kemudian, klik arah gaya, arah impuls, dan yang terakhir, klik tombol play. Maka di sini terdapat bola yang bergerak ke arah pemain pemukul. Kemudian pemain pemukul itu memukul bola tersebut. Nanti di sini ada nilai perubahan momentum yang telah dihitung oleh aplikasi ini. Otomatis ya, dan nilai impulsnya juga sama. Tapi, nilai impuls dan perubahan momentum tidaklah sama. Dan ini bertentangan dengan isi teorema hubungan impuls dan momentum. Walaupun begitu, kalian bisa menggunakan hukum John Newton untuk mendapatkan hasilnya dan membuktikannya. Setelah selesai mengambil data, buatlah sebuah laporan praktikum sesuai dengan kaidah pembuatan laporan dalam bentuk Word. Selamat mengerjakan! Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Saya Funke Ikilmana Syidia, mahasiswa UPI, selaku guru PPL, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.